Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga kelebihan muatan, truk bermuatan pupuk terguling hingga menimpa pengendara motor di Garut. Memasuki hari ke-19, kebakaran TPA Sari Mukti Bandung Barat belum juga padam. Hanya karena saling ejek, 3 pelajar nekat kejar pelajar lain sambil mengacungkan senjata tajam di Kota Bogor. Kita ke informasi pertama. Truk bermuatan pupuk kandang terguling menimpa pengemudi motor di Garut. Diduga jalan yang miring dan truk yang kelebihan muatan jadi penyebab kecelakaan. Truk muatan pupuk kandang terguling di Jalan Raya Banyuresmi Garut. Tak hanya terguling, truk pun menimpa pengendara motor yang melintas dari arah berlawanan. Warga kampung Cipucung, Desa Cipucung bergegas menolong pengendara motor dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pengendara motor mengalami luka pada bagian kaki. Warga menyebut truk datang dari arah Luigong menuju Darajat Garut. Saat di jalan yang menyempit dan menikung, truk tiba-tiba terguling dan menimpa motor yang kebetulan melintas dari arah berlawanan. Pertama sih shock ya, kaget, langsung lari bantuin. Motornya kegencetnya gimana Pak posisinya Pak? Posisinya dari dalam, terus di pada ngangkat semua. Tadi dibantuin ya sama Iya, warga. sama warga sini. Kira-kira tadi jam berapa Pak? Sekitar jam 8, setengah 9. Jadi dari arah berlawanan ya itu? Ya, arah berlawanan. Pak. Diketahui truk yang terguling masuk ke sawah itu mengangkut 7 ton pupuk kandang. Satlantas Polsek Banyuresmi menduga perbedaan tinggi jalan yang sedang dalam perbaikan jadi penyebab kecelakaan. Setelah kami periksa tadi ada pengendara sepeda motor yang tertimpa daripada kendaraan truk. Dan Luka korban? alhamdulillah korban masih sadar, hanya ada luka tadi di bagian kaki dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan. Evakuasi truk terkendala karena jalan sedang diperbaiki. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Diduga akibat korsleting mesin, sebuah mobil terbakar di jembatan Desa Bonang Majalengka pada Selasa lalu. Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sebuah mobil terbakar tepat di jembatan Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. Api membakar habis mobil yang hendak mengarah Kadipaten menuju Majalengka. Petugas bersama warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 1 unit mobil damkar dikerahkan. Warga sekitar menuturkan api pertama kali terlihat pada bagian kap mobil. Pemilik mobil sempat menyelamatkan diri dari kebakaran. Mobilnya kebetulan milik dari warga desa tetangga, Desa Jatisera. Itu yang terbakar itu depannya apa belakangnya dulu Pak? Bagian belakangnya diduga pertama ada percikan dari arah utara, terus kemudian bergegas menuju ke arah yang tidak ada pemukiman warga lah karena takut kata si pemilik itu. Itu ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Itu pemilik mobil gimana Pak untuk sekarang? Untuk pemilik mobil sementara masih shock. Dibutuhkan waktu 20 menit untuk memadamkan api. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik dari mesin mobil. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Sudah 2 bulan, sumur warga di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon kering. Warga sampai harus membeli air hingga Rp50.000 setiap harinya. Dengan membawa jerigen dan ember, warga menyerbu truk tangki air bersih di Blok Pesisir, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Sejak awal Juli, sumur dan sumber air lainnya mengering, hanya menyisakan pasir dan lumpur. Krisis air bersih selama 2 bulan ini membuat warga terpaksa membeli air bersih dengan harga Rp2.500 per jerigen. Jika ditotal, warga harus merogoh kocek hingga Rp50.000 untuk memenuhi kebutuhan air dalam sehari.
Beli. Untuk apa aja ini? Ya untuk masak, untuk mandi. Berapa beli Pak? Ya mandi, beli. Satu jerigennya berapa? Satu jerigennya 2,5. 2.500. Iya. Sehari bisa berapa jerigen, Pak? Satu hari ya bisa 10 jerigen. Kalau keluarganya banyak. Satu keluarga ya? Iya. Nah ini nanti air buat apa, Pak? Ya buat masak, buat mandi. Kan susah cari untuk mandinya. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD membagikan 2 tangki air sebanyak 8.000 liter yang didistribusikan di 2 titik selama beberapa hari ke depan. Petugas akan berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon untuk mencari solusi atas permasalahan air bersih. Yang untuk saat ini di RW 6 masih ada 8 kendaraan, apalagi 2 kendaraan. Masih ada lagi beberapa kendaraan yang kita akan secara simultan hari ini, besok, dan beberapa hari. Tapi ini adalah tahap awal saja, tidak bisa kita memberikan secara terus-menerus sampai memiliki solusi. Nanti solusinya kita akan komunikasikan dengan 2 tangki air bersih yang dibagikan pada warga ludes dalam waktu 40 menit. Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Cirebon terus meluas dan melanda 5 kecamatan. Kecamatan Sedong, Gegesik, Kapetakan, Mundu, dan Kecamatan Pangurangan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Dilanda kemarau, ratusan warga di satu kampung Kecamatan Cugenang, Cianjur harus berjalan kaki 2 km untuk mendapatkan air guna kebutuhan sehari-hari. Sedang pasokan air melalui pipa dari gunung yang dibuat oleh warga terhenti setelah tanah longsor menimbun pipa air saat gempa Cianjur tahun lalu. Sejak 2 bulan terakhir, 300 warga Kampung Rasamala, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur setiap pagi dan sore hari terpaksa mengambil air bersih dari sumur Citambah yang berjarak 2 km dari permukiman. Warga rela antre mendapatkan air bersih untuk kebutuhan air minum, memasak, mandi, mencuci, dan kakus. Jika sumur Citimba juga mengalami kekeringan, warga harus mencari air bersih menggunakan kendaraan yang lokasinya sangat jauh. Sebagian warga yang tidak memiliki kendaraan pun harus membayar orang untuk membawakan air. kalau ngambil air ke bawah tuh diangkut ya pakai apa? Masing-masing gitu warga 1 kilo lebih. Kalau semisal sumur itu kering juga, Pak, alternatif lain ada nggak, Pak? Nggak ada, harus ke bawah, ke daerah pesawahan gitu. Ya itu juga yang punya motor. Kalau yang nggak punya motor ini Kalau gimana, yang Pak? nggak punya motor ya paling beli. Beli kalau Iya, nggak- beli galon, kadang-kadang itu nyuruh orang lain gitu kan. Itu juga kan pakai upah. Kadang 15.000 gitu kan. 1 jerigen, 2 jerigen. Jadi mudah-mudahan ada air bantuan lah. Ada air bantuan untuk kita sholat, untuk makan, untuk cuci-cuci apa segalanya lah. Kalau air tadi itu digunakan biasanya buat apa, Bu? Buat minum, buat mandi, buat apa aja lah. Buat cuci-cuci. Kalau kita ke penatan ya udah duduk dulu. Nanti kita cari lagi lah ke bawah. Airnya ke Citimba. Sebelum gempa Cianjur terjadi, warga mendapatkan air bersih melalui saluran pipa dari gunung yang dibuat sendiri. Namun gempa yang terjadi tahun lalu menimbulkan longsor dan menutup saluran pipa air tersebut. Warga berharap bisa mendapatkan akses air minum dari PDAM Tirta Mukti. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Sejumlah wilayah di Pangandaran mulai dilanda kekeringan. Bantuan air bersih bagi warga desa Marga Cinta, Kecamatan Hijulang, dipasok oleh PDAM Tirta Prabowo Mukti dibantu Polres Pangandaran. Musim kemarau, sejumlah wilayah di Pangandaran dilanda kekeringan. Salah satunya Desa Marga Cinta, Kecamatan Ciujulang. Dalam 3 bulan terakhir, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan sebagian harus menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Pangandaran difasilitasi Polres Pangandaran dan PDAM Tirta Prabowo Mukti menyuplai 2 tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter bagi warga Desa Marga Cinta. Jadi kami membawa 2 tangki masing-masing 4.000 liter, Pak ya. Jadi total sementara kami bawa 8.000 liter.
PDAM Tirta Prabawa Mukti menjanjikan pihaknya akan membangun saluran perpipaan air bersih ke wilayah Kecamatan Cijulang agar warga bisa mendapatkan pasokan air bersih secara berkesinambungan tanpa tergantung musim. Sudah 3 bulan kami dengar informasi dari warga melalui dinas maupun kepala desa bahwa sudah mulai dirasakan kekeringan di sumur-sumur warga. Makanya kami bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk hari ini dengan Pak Kapolres untuk mendistribusikan air di wilayah Marga Cinta. Nah mungkin nanti ke depan kita akan lihat data-data yang masuk dari BPBD yang mana saja nanti kita akan kunjungi dan kita akan distribusikan air yang prioritas. Untuk jangka panjangnya memang untuk Marga Cinta ini termasuk daerah yang rawan. Karenanya kami juga memprioritaskan pengembangan jaringan air untuk PDAM ke depan. Nanti akan kita arahkan ke daerah Marga Cinta ini sehingga Marga Cinta bisa terdistribusi air dalam kondisi apapun ya, air bersih dari PDAM. Warga yang membutuhkan air bersih membawa jerigen, ember maupun wadah lainnya. Mereka mengantre di lokasi pendistribusian air bersih. Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, memang setiap tahun mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau datang. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.